Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Baik. Ya, semuanya mudah-mudahan baik di hari Jumat ini ya. Nah, pelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan tentang lingkungan. Namun sebelum ke materi, Bapak akan mengabsen dulu ya. Hari ini siapa saja yang hadir dan tidak. Tapi sebelum mengabsen, Bapak minta untuk ketua kelas untuk menyiapkan doa dulu ya. Silakan ketua kelas. Siap, sebelum belajar mari kita baca doa. Doa dimulai. Hari ini yang tidak masuk kelas siapa? Kami Kami kenapa Pak? Bapak tidak hadir, sakit atau gimana? ada keterangan, Pak. Ada keterangan, oke. Siapa lagi? Indri kemana? Sakit. Oke, ada lagi siapa? Adit. Adib. Pak Adin kemana? Alba tanpa keterangan juga? Iya. Oke, baik. Jadi setelah di absen, ya kita langsung aja masuk ke. Silakan diamati videonya. Selanjutnya satu lagi ada video ya, video tentang kondisi seperti ini ya. Silakan diamati dulu. Watergong, destinasi wisata air ini berada di Purwoharjo, Klaten, Jawa Tengah. Di sini terdapat restoran yang menyajikan pemandangan. Setelah tadi kalian melihat dua video yang berbeda. Nah, sekarang ada dua gambar ya, dua gambar yang berbeda. Pertama gambar 1, kemudian gambar 2. Nah, Bapak meminta silakan bagaimana perasaan kalian melihat dua kondisi ini ya. Dua kondisi ini. Kira-kira siapa yang mau berargumen? Oke, ini silakan. Apa? Ya. Menurut saya gambar 1 kelihatannya bersih dan indah. Ya. Terus gambar kedua menurut saya jorok dan tercemar. Oke, jadi jorok dan tercemar. Nah, sekarang kalau tadi gambar yang berbeda ya, sekarang menurut kalian apa hubungannya atau apakah ada hubungan antara jumlah penduduk dengan kualitas lingkungan? Ada yang mau berkomentar siapa? Oke, kelompok 2 ini silakan. Menurut kamu hubungannya apa antara jumlah penduduk dengan kualitas? Wah, Semakin banyak penduduk, maka Ya. semakin banyak berdampak pada manusia. oke, jadi semakin banyak penduduk akan berdampak terhadap kualitas lingkungan ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama memahami konsep lingkungan hidup ya. Kalian harus tahu itu apa lingkungan hidup. Kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis pencemaran lingkungan ya. Jadi nanti kalian harus tahu apa itu pencemaran lingkungan ya. Jenis-jenis pencemaran itu apa saja. Dan yang ketiga menganalisis dampak negatifnya ya. Dampak negatif terhadap lingkungan. Pencemaran itu dampaknya apa untuk lingkungan ya? Nah, lingkungan hidup itu adalah apa? Pertama, kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup. Kemudian kedua, mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Dan yang ketiga, mencakup komponen biotik dan abiotik ya. Jadi segala sesuatu ya, atau kesatuan sebuah ruang ya, yang di dalamnya ada benda hidup dan tidak hidup, nah itu disebut lingkungan hidup ya. Kalau ruangan ini lingkungan hidup bukan? Di ruangan sini lingkungan hidup bukan?
Apa? Kalau ruangan ini ada makhluk hidupnya nggak di sini? Ada manusia. Nah, cuman komponen-komponennya mungkin tadi tidak ada secara keseluruhan ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada komponen-komponen lingkungan hidup ya. Komponen lingkungan hidup itu meliputi komponen biotik dan abiotik. Nah, yang termasuk pada komponen biotik itu, nah ini yang terdiri dari unsur hidup ya. Atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, kemudian tumbuhan dan mikroorganisme ya. Itu disebut komponen biotik. Dan ada juga komponen abiotik. Nah, yang kalau abiotik itu komponen tidak hidup ya. Contohnya apa? Air, udara, kemudian tanah, kemudian cahaya matahari, kemudian suhu, kemudian mineral atau batuan ya. Nah, itu komponennya. Selanjutnya, nah jenis-jenis pencemaran lingkungan ya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan itu pertama ada pencemaran air, kemudian pencemaran udara dan pencemaran tanah ya. Nah, ini pencemaran air ya, itu pencemaran yang terjadi di mana? Ya, misalnya di sungai, kemudian di laut ya. Pokoknya air yang tercemar itu disebut pencemaran air. Kemudian kalau udara, nah udara itu berarti udara yang tercemar ya. Kalau tanah, di tanah yang tercemar. Seperti itu ya. Silakan kalian mengidentifikasi ya. Nanti mengidentifikasi kelompok 1 dan 2 itu mengidentifikasi tentang pencemaran lingkungan ya, yang ada di sekitar sekolah dan lingkungan kalian. Kalau bisa kita sekarang pencemaran yang ada di sekolah aja ya. Jadi kita hari ini kita ke lapangan ya, cari ke lingkungan sekitar. Ada apa saja di sekitar kita yang tercemar ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kelompok 3 ya, kelompok 3 dan 4 kalian pertanyaannya untuk ini nih, yang tidak bentuk menganalisis dampak pencemaran. Jadi nanti kalian analisis dampaknya apa? Dampak pencemaran itu ya, dijawab nanti. Analisisnya misalkan pencemaran lingkungan atau pencemaran air misalkan. Pencemaran itu dampak kalau pencemaran air apa? Nanti kalian bisa studi literatur melalui internet atau juga bisa melalui perpus ya, di perpustakaan. Paham? Oke ya. Oke, jadi silakan berkelompok kita menuju ke lingkungan sekitar ya. Observasi. Yuk. Yuk. Presentasi ya. Oke, kelompok mana yang akan presentasi? Kira-kira kelompok 1, 2, 3, 4 dulu ya. Kita akan
games ya, games yang apa namanya, yang salah duluan ke depan, oke? Yang salah ya. Gamesnya gampang. Kalau bapak bilang tanah, gitu ya, kalian tepuk 2 kali tanah. Ya. Kalau bilang tanah 2 kali ya. Kalau bilang air 1 kali. Kalau bapak bilang udara, tidak usah tepuk tangan. Paham? Oke ya. Oke. Kalau gitu kita tes dulu bareng-bareng semua ya. Kita tes. Tanah, air, udara. Nah, oke ya, benar kan? Siap? Ya. Nah, sekarang bapak akan minta per kelompok, benar kan ya? Kalau kelompok ini benar, kita lihat bareng-bareng kelompok 1 dulu ya. Kelompok siap? Kelompok ini ya sudah air. Nah, kalau ada yang lambat berarti ini ya. Air, udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari pencemaran tanah Yang ada di mana katanya? yang ada di belakang sekolah. Jadi apa? Perkenalkan nama saya Sri. Perkenalkan nama saya Nika Aulia. Perkenalkan nama saya Nisa. Jadi yang kita amati pencemaran tanah. Pencemaran tanah karena banyaknya sampah, contohnya limbah domestik, sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik, yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan menyebabkan masalah. Oke. Baik ya anak-anak. Jadi setelah kita tadi melakukan proses apa namanya, pembelajaran ya, hari ini kita akan menyimpulkan dari proses pembelajaran ini ya. Yang pertama silakan. Yang berkelanjutan adalah kunci bagi habitat hidup yang sehat. Oke. Kemudian Antara lingkungan dan penduduk harus dijaga untuk masa depan. oke, sudah ya. Cukup.